kayaknya di sini nih TKP-nya nih. Iya, TKP-nya di sini. Soalnya curam dan terlihat licin. Allah, Gambarnya sesuai. Gambarnya sesuai. Iya kan? Iya. Nanti kita sematkan fotonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di Lorong Misteri. Pemirsa, hari ini saya sedang berada di pinggir danau, yang mana danau ini sendiri telah menelan korban pada tanggal 28 November 2022. Jadi dalam berita ini, tepatnya ini adalah di daerah Tangerang, Danau Tangerang. Habis pesan kopi, pria di Tangerang terpleset di Danau Pemda Tiga Raksa, ditemukan sudah tidak bernyawa. Tepat di sini. Jadi kronologisnya seperti ini. Seorang pria yang belum diketahui identitasnya ditemukan tewas di Danau Pemda Tiga Raksa, Kabupaten Tangerang. Korban diduga karena terpleset, kemudian dia tenggelam di danau tersebut. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Tiba-tiba ada yang gerak. Kabid Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Tangerang, Abdul Munir, mengatakan jenazah itu ditemukan pada hari Senin tanggal 28 November pukul 12:30 siang. Diduga terpleset hingga akhirnya tenggelam di Danau Pemda Tiga Raksa, kata Munir saat dikonfirmasi. Munir menerangkan, kronologis penemuan mayat itu berawal dari laporan warga. Saat itu korban sempat memesan kopi Starling alias Starbucks keliling kepada saksi yang lokasinya di pinggir Danau Pemda Tiga Raksa. Jadi ini si pedagangnya lapor bahwasanya pembelinya ini tenggelam. Ketika kopi sudah sampai 20 menit, kemudian tukang kopi Starling ini curiga orang tersebut tidak muncul-muncul, gak bayar-bayar katanya. Setelah saksi mengetahui korban tenggelam di Danau Pemda Tiga Raksa, saksi melaporkan ke BPBD Kabupaten Tangerang dan petugas kepolisian. Hal ini dilakukan tindakan lebih lanjut. Hingga kini identitas korban belum diketahui. Konon informasinya bahwasanya lelaki ini punya wajah yang berkulit putih, bermata sipit, mungkin seperti etnis Chinese ya, etnis Tiongkok campuran, Cindo gitu bahkan. Jadi dia lagi beli mesin kopi, tiba-tiba dia kepleset. Warga sekitar menyangkut pautkan bahwa saya tempat ini memang ada penunggunya. Langsung aja kita jalan menelusuri ke setiap pinggir jalanan ini, di mana di sini menyimpan energi-energi aneh. Allahumma shalli ala Muhammad. Gelebuk-gelebuk.
Bahkan sampai tengah malam ini tidak ada yang berani memancing di tempat sini. Bisa kita lihat ya. Dulu ini ramai untuk Dulu ramai pakai mancing di sini. mancing. Mungkin yang mancing ada di sebelah sana ya. Tapi di sebelah sisi sini nih yang ada sempat meninggal kepleset, sepi. Entah karena spotnya itu kurang nyaman atau bagaimana, atau memang orang-orang memang sudah takut karena ada menelan korban jiwa gitu. Tercium bau amis. Bau amis ya? Iya. Kayak di pantai. Dari pinggir danau ini. Padahal ini danau ya, tapi kayak bau amis. Banyak sekali sampah ya. Kayaknya di sini nih, TKP-nya nih. Iya, TKP-nya di sini. Soalnya curam dan terlihat licin. Allah, Gambarnya sesuai, Gambarnya sesuai. ya kan? Iya. Nanti kita sematkan fotonya, dia ada di bawah. Jadi BPBD sedang mengevakuasi korban karena sudah meninggal dunia. Allahumma shalli ala Muhammad. Semoga almarhum diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, segala dosa-dosanya, dan keluarga diberikan ketabahan. Kita sedikit menceritakan ada sosok apa dan ada energi apa di balik danau ini gitu. Seperti biasa, warga negara Indonesia ini kerap kali menyangkut pautkan ya Bang Hadi ya, menyangkut pautkan hal-hal yang janggal itu dengan kejadian mistis. Bau amis banget ya. Bu amis sekali dengan Kayak kejadian bau di pinggir pantai. Iya nggak sih? Iya. Orang Indonesia kerap kali menyangkutkan hal-hal yang menelan korban jiwa itu dengan Allah Muhammad. Goyang ya Allah Muhammad. Angin kencang sekali angin tiba-tiba. Dengan hal mistis itu pasti. Ada yang bilang ya suka mancing itu di sini ada setan buaya buntung, buaya putih lah, setan biawak lah, dan segala macam. Namun rumor itu cerita-cerita itu hanya sekedar hipotesa atau rumor belaka yang hingga kini tidak diketahui kebenarannya dan tidak pernah ada bukti otentik yang memperlihatkan bahwasanya di sini ada sosok buaya putih atau buaya buntung atau sosok-sosok biawak atau sebagainya gitu. Yang pasti di setiap tempat ada makhluk yang menghuni. Jadi hendaknya kita berhati-hati setiap apapun kita hendak melakukan aktivitas. Tapi kalau naas ya apa boleh buat. Memang sudah takdirnya beliau wafat meregang nyawa di tempat sini. Sepanjang jalan ini tidak ada muda-mudi orang berjualan yang berani ke tempat sini. Allahumma sholli ala Muhammad. Itu ikan atau apa itu? Tidak ada yang berani ya Bang Hadi ya di sini ya. Allahumma sholli ala Muhammad. Berarti kalau tenggelam kemungkinan si lelaki tersebut tidak bisa berenang. Iya. Oke, ini sepanjang jalan ini adalah pinggir danau. Nah, kita sedikit masuk ke dalam ini pesisir dari danau ini.
Nah, biasanya di sini muda-mudi ini suka kalau siang nongkrong Bang Hadi di sini. Tapi begini Bang Hadi, kita perlu muhasabah dan perlu mengakui bahwasanya warga negara Indonesia ini kurang care, kurang peduli terhadap kebersihan. Contohnya seperti ini. Banyak sekali sampah-sampah berserakan, kurang bertanggung jawab, sampahnya tidak dibuang. Maksudnya tidak dibuang pada tempatnya, dibuangnya sembarangan itu. Riset mengatakan bahwasanya orang Indonesia itu kalau ingin setara dengan warga negara Amerika yang sudah disiplin dengan membuang sampah pada tempat itu, kurang lebih butuh waktu 125 tahun untuk menanamkan hal itu supaya semua warga negara Indonesia disiplin. Nah itu artinya apa? Artinya luar negeri sendiri underestimate dengan warga negara kita. Hendaknya dari kita ini membuktikan bahwasanya kita bisa hidup lebih bersih lagi, jangan jorok. Kita ini kan, Indonesia ini kan sebagai negara Islam paling terbesar di dunia. Masa kita tidak mencontohkan Islam yang sesungguhnya seperti Rasulullah, bahwasanya at-tahuru syatrul iman, kebersihan itu sebagian daripada iman. Nah, berarti kalau kita belum bersih, Islam sendiri belum bersih, berarti belum lengkap keimanannya. Separuh imannya saja belum lengkap. Gitu Bang dia. Itu. Dan ini banyak sekali di sini kayak hutan ya, jatuhnya kayak hutan pemerintahan daerah. Hendaknya kita juga merawat, menjaga supaya tetap asri, tetap bersih. Dimulai dari diri kita. Mungkin bagi kita itu remeh ya, satu sampah ya. Ya, satu sampah ini saya ngebuang sampah gitu. Tapi pola pemikiran seperti itu dimiliki oleh semua orang, oleh 100 juta jiwa. Ya artinya 100 juta sampah setiap menitnya mungkin membuang. Kalau bukan dimulai dari kita, mau dari siapa lagi? Oke, pemirsa, inilah dia kisah di penelusuran malam hari ini, mengupas tuntas tentang kejadian tenggelamnya seorang pria di danau Kabupaten Tangerang, Tiga Raksa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.